Pulungga dan Luh Jinggan segera berlari-lari meninggalkan tepian sungai. Mereka mencari Arya Kamandanu di sepanjang tepian sungai. Tapi karena tidak berhasil menemukannya, maka mereka pun mencari di tempat lain. Mereka berdua kemudian berlari-lari menuruni lereng bukit Kedung Pelung. Tutur Tinula Naga Puspa Kresna. Kemana kita akan mencarinya, Ayah? Pokoknya kita harus segera menemukannya, Lu. Keadaan Angger Kamandanu sekarang ini sedang gawat. Apa sebenarnya yang sedang dialami Kakang Kamandanu, Ayah? Apakah dia sakit? Ya. Dia tidak begitu sehat. Dia membutuhkan perawatan. Dengar, Ayah. Hah? Itu dia. Ayo, Nduk. Cepat. Ikuti aku, Nduk. Tenang. Aku akan mencari akal untuk menyelamatkan mereka. Ayah, lihat. Jangan bisa terbunuh. Lihat, dia dibanting ke sana kemari. Cepat, Ayah. Tolong. Tenanglah. Kita akan menolong mereka. Bukan hanya Jamantara. Kita juga akan menolong Angger Kamandanu. Coba panggil. Begitu Luh Jinggan berteriak memanggil, Jamantara menoleh. Kemudian dia mengurungkan niatnya untuk menyerang Arya Kamandanu. Dan binatang berwarna putih itu pun segera berlari-lari menemui Luh Jinggan. Jamantara, kau tidak apa-apa. Syukurlah, kau tidak terluka. Sekarang bawalah Jamantara pulang, Nduk. Biarlah aku yang menghadapi Angger Kamandanu. Cepat. Bawalah Jamantara pulang. Baik, Ayah. Hati-hati, Ayah. Luh Jinggan segera membawa Jamantara pergi. Melihat harimau putih itu pergi, Arya Kamandanu kelihatan sangat marah. Dia melompat dengan garang. Dia akan memburu Jamantara yang terus berlari-lari kecil di sebelah Luh Jinggan. Tapi mendadak Pulunggah menghadang jalannya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku siap melayanimu. Aku tahu kau bukanlah Angger Kamandanu, melainkan kau adalah siluman sakti Naga Puspa Kresna. Aku tidak ingin kau membuat kerusuhan di sini. Dan aku tidak ingin kau mengganggu raga Angger Kamandanu. Aku tahu kau adalah kekuatan gaib yang merasuk di dalam debu dan hawa nafsu. Kau memang dahsyat. Kekuatanmu bisa meruntuhkan dinding karang. Tenagamu besar, sebesar tenaga 10 gajah ditumpuk menjadi satu. Tapi tidak sepantasnya kau membuat seorang manusia menderita. Ayo, hadapilah aku. Kembali mereka bertarung dengan sengitnya. Empu Lunggah sengaja memancing kemarahan Arya Kamandanu agar memuncak tinggi. Dan pancingan itu tepat mengenai sasarannya. Arya Kamandanu marah. Matanya merah bagaikan memancarkan bara api. Dia mengamuk, dia meraung-raung dan mengamuk menerjang ke arah Empu Lunggah. Hati Empu Lunggah bergerak dengan lincah sekali. Dia melompat ke kiri ke kanan untuk menghindari sergapan Arya Kamandanu. Kadangkala dia jungkir balik di udara, kemudian hinggap dengan manis di sebongkah batu. Arya Kamandanu semakin marah. Tiba-tiba dia berhenti tidak menyerang. Dia masih kelihatan sangat marah. Mendadak dia memukul-mukul cucunya sendiri, membentur-benturkan kepalanya ke sebongkah batu. Dan selanjutnya dia meraung keras sekali. Tubuhnya menggeletar dengan hebat. Dan akhirnya tubuh Arya Kamandanu menjadi limbung sejenak, kemudian roboh. Empu Lunggah segera memburunya. Oh, Angger Kamandanu. Kasihan sekali kau, Angger. Mengapa bisa menjadi begini? Angger, jangan khawatir. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku akan mencari cara untuk membantu Angger mencampakkan beban berat ini. Dia sudah sadar kembali, Ayah. Udah, diamlah, Nduk. Bagaimana, Angger?
Kelihatannya Angger sangat lelah. Iya, benar Bapak Lunggah. Saya lelah sekali. Saya merasa tubuh saya sangat lemah. Sepertinya saya tidak mempunyai tulang-tulang lagi. Apa kau tidak sadar akan apa yang kau alami, Kakang Kamandanu? Tidak, adikku. Saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya merasakan bahwa di dalam tubuh saya ada dua makhluk raksasa yang sedang bertarung dengan sengitnya. Aneh sekali. Kau hampir saja membunuh Jamantara, Kakang. Entahlah, adikku. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin bebas dari penderitaan semacam ini. Hei, lihat ayah. Lihat pundak kirimu, Kakang. Arya Kamandanu segera meraba pundak kirinya. Empu Lunggah melihat noda hitam sebesar telapak tangan manusia dewasa melekat di pundak kiri Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi sangat sedih. Dia menundukkan wajahnya. Bapak Lunggah, bagaimana ini? Ular naga Puspakresna benar-benar telah merasuk ke dalam jiwa saya. Lihatlah noda hitam ini. Apakah selamanya saya akan seperti ini, Bapak Lunggah? Apakah selamanya saya akan menjadi manusia setengah siluman? Sabarlah, Angger, sabarlah. Tenanglah. Ya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Ada apa, Ayah? Sepertinya ayah mengkhawatirkan sesuatu. Saya khawatir Angger Kamandanu salah kedaden, Duk. Salah kedaden artinya salah mengeterapkan ilmu. Dan hal ini bisa membahayakan keselamatannya. Apakah keadaan saya ini sudah sangat parah, Bapak Lunggah? Apakah saya masih bisa ditolong? Kita akan berusaha, Angger. Mudah-mudahan Sang Yang Widi mengabulkan usaha kita. Apakah noda hitam ini bisa dihapus, Bapak Lunggah? Tidak mungkin, Ger. Tidak mungkin. Noda hitam itu melekat di pundak kiri Angger karena kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Dia tidak mungkin dihapus. Sekalipun dagingnya disayat, noda hitam itu akan tetap melekat di situ. Kecuali apa, Bapak Lunggah? Kecuali apa? Nah, sekarang begini saja, Ger. Noda hitam itu memang harus dihapuskan. Dan barangkali cara ini bisa digunakan. Cara yang saya maksudkan ialah bersamadi. Bersamadi? Iya, Angger. Angger harus bersamadi. Menutup diri di dalam sebuah gua, tanpa makan, tanpa minum, tanpa melihat cahaya, dan sambil terus-menerus mengucapkan mantra. Berapa lama saya harus bersemadi, Bapak Lunggah? Sampai noda itu terhapus dengan sendirinya, Ger. Memang hanya inilah satu-satunya cara. Apakah Kakang Kamandanu sedang mendalami ilmu hitam, Ayah? Tidak, Nduk. Tidak. Bukan ilmu hitam. Kalau bukan, mengapa pundak kirinya menjadi hitam? Sebenarnya tidak ada ilmu hitam atau ilmu putih. Ilmu adalah kemampuan manusia untuk menggali salah satu unsur kehidupan. Dan unsur kehidupan yang beraneka ragam ini sebenarnya sumbernya hanyalah satu. Dan yang satu ini tidak mempunyai warna. Karena itu tidak bisa digolongkan hitam ataukah putih. Yang membuat ilmu menjadi hitam atau putih adalah watak manusianya. Penggunaannya, pengeterapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ilmu digunakan untuk meraih tujuan-tujuan jahat, menyakiti orang, membuat orang lain menderita, tentu saja ilmu itu akan menjadi ilmu hitam. Nah, bagaimana, Ger? Saya hanya menawarkan sebuah cara. Baiklah, Bapak Lunggah. Saya akan mencobanya. Saya benar-benar sudah tidak tahan lagi. Saya tidak mau menjadi makhluk seperti ini. Saya harus mampu membebaskan diri saya dari pengaruh kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Malam itu, Arya Kamandanu tidur dengan nyenyak. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih segar. Setelah menelan makanan yang disiapkan Luh Jinggan sejak pagi harinya, Arya Kamandanu bergegas menemui Empu Lunggah di ruangan Sanggar Pamujan. Nah, mari, Ger, mari. Silakan duduk. Baik, Bapak Lunggah. Kau duduk saja di situ, Nduk. Duduk, diam, dan
jangan mengganggu. Iya, Ayah. Kalau Angger Kamandanu sudah siap, saya akan menunjukkan sebuah tempat yang sangat baik untuk bersamadi. Di sebelah timur pondok saya ini ada sebuah bukit kecil. Bukit itu terlindung oleh bukit-bukit lain yang lebih besar ukurannya. Nah, di atas puncak bukit itu ada sebuah gua yang lorongnya cukup gelap. Angger bisa menggunakan tempat itu untuk bersamadi. Bagaimana dengan mantra-mantra itu, Bapak Lungga? Saya sudah menuliskan mantra-mantra itu di atas lontar ini. Angger bisa membacanya berulang kali dan menghafalkannya. Selanjutnya Angger tinggal mengucapkan mantra-mantra ini di dalam hati, berulang-ulang kali selama bersamadi. Nah, inilah Angger. Terimalah gulungan daun lontar ini, Angger. Terima kasih, Bapak Lungga. Kalau Angger benar-benar sudah siap, sebaiknya Angger segera berangkat. Mudah-mudahan saja Sang Yang Widi selalu melimpahkan karunia-Nya kepada Angger. Baik, Bapak Lungga. Saya mohon diri. Saya ikut, Ayah. Oh, jangan, Dok, jangan. Angger Kamandanu bukan mau bersenang-senang. Kau di rumah saja, Dok. Iya, adik lu. Adik lu di rumah saja menemani Bapak Lungga. Biar saya pergi sendiri. Tapi aku sudah bosan di rumah, Ayah. Hah? Dan lagi aku tidak akan mengganggu Kakang Kamandanu. Jangan, Dok. Kalau kau pergi, siapa yang akan membuatkan minuman untuk ayah? Hah? Sudahlah, kau di rumah saja. Kau harus menemani ayahmu yang sudah tua ini. Ayah, bosan di rumah terus. Bosan di rumah terus. Arya Kamandanu hari itu juga berangkat meninggalkan pondok kediaman Empu Lungga. Dia berlari-lari kecil menuruni lereng Bukit Kedung Peluk. Dari jauh dia bisa melihat bukit kecil yang ditunjukkan Empu Lungga. Bukit itu memang cukup kecil. Bentuknya seperti tempurung kelapa. Menjelang tengah hari, Arya Kamandanu sudah tiba di kaki bukit. Mendadak dia menghentikan langkah-langkahnya karena merasa diikuti oleh seseorang. Ada yang mengikuti langkah-langkahku. Siapa orang itu? Mau membuat perkara saja. Dia pikir aku tidak tahu. Hai, siapa kau ini? Ayo keluar cepat. Keluar dari tempat persembunyianmu. Aku tahu kau bersembunyi di balik semak belukar itu. Ayo cepat keluar. Adik lu? Mengapa adik lu menyusulku kemari? Jangan, adik lu. Ayahmu sudah melarang. Lebih baik kau segera kembali. Siapa yang menyusulmu, Kakang? Tidak ada yang menyusulmu. Jangan begitu, adik lu. Kasihan Bapak Lungga. Nanti Bapak Lungga mencarimu ke sana kemari. Ayah tidak akan mencariku. Aku sudah minta izin kok. Saya tidak percaya. Ayo cepat, adik lu. Kembalilah. Jangan mengikuti aku. Aku tidak mengikutimu, Kakang. Aku sedang berjalan-jalan kok. Ayah sudah berjanji padaku, kalau dia sudah kembali, aku ganti diberi kesempatan untuk berjalan-jalan. Dan lagi, apakah jalanan ini milikmu? Kau pintar sekali berkata-kata. Aku tahu, kau pasti bermaksud mengikuti aku. Ya kan? Aku tidak akan mengganggumu, Kakang. Aku akan bermain-main dengan Jamantara. Aku sudah tahu tempat yang akan kau pergunakan untuk bersamadi. Aku sudah beberapa kali melihat tempat itu. Jadi kau benar-benar bermaksud mengikuti aku? Kalau Kakang keberatan, aku tidak apa-apa. Aku bisa mencari tempat lain untuk bermain-main. Baiklah, aku tidak keberatan. Ayolah kita berjalan bersama-sama. Tapi dengan syarat, kau tidak akan mengganggu aku. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Aku memang sengaja mengikutimu kok. Ayo, Jamantara. Inilah goanya, Kakang. Inilah goa yang dimaksudkan Ayah. Memang cocok sekali untuk menyepi. Kau tidak perlu ikut masuk ke dalam, adikku. Kau tunggu saja di luar, ya? Baik, Kakang. Aku akan menjagamu di pintu goa ini. Nah, aku akan masuk. Hati-hati, Kakang. Arya Kamandanu segera melompat memasuki mulut gua yang hitam. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik dinding gua yang berlekuk-lekuk. Arya Kamandanu terus berjalan menyusuri lorong gua semakin ke dalam. Setelah kurang lebih 20 langkah, dia berhenti.
Matanya hampir tak bisa melihat apa-apa kecuali warna hitam pekat. Arya Kamandanu kemudian mencari tempat untuk duduk bersila. Sementara itu, Luh Jinggan menunggu di mulut gua bersama Jamantara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Arya Kamandanu akan berhasil membebaskan diri dari pengaruh kekuatan gaib Naga Puspa Kresna? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya, Tutur Tinular, dalam episode Geger Pedang Naga Puspa.